Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan dengan harapan kita sekalian boleh bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan dan kasih yang sejati oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Bagaimana kabar saudara di kesempatan hari Minggu yang penuh sukacita ini? Kami berharap saudara ada dalam keadaan sehat, dipenuhi rasa haus dan lapar akan kebenaran. Dan kali ini, khotbah firman Tuhan akan mengangkat satu judul yang menarik, yakni tanda akhir zaman, kasih menjadi dingin. Nah, firman Tuhan terambil dari Matius 24 ayat yang ke-12. Ya, kita akan membaca ayat firman Tuhan ini bersama-sama. Matius 24 ayat 12 berkata, "Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin." Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berbicara dan mengajar setiap kami, Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah memimpin dan menuntun hidup kami. Dan saat ini kami mau merenungkan sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu, tetapi kami percaya firman-Mu begitu berkuasa sehingga sanggup mengubah sikap hati kami, mencelikan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dimerdekakan dan mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya tanda akhir zaman itu banyak sekali yang dipaparkan di dalam Matius 24 ya. Berapa di antaranya ialah munculnya nabi palsu, kemudian penganiayaan, kemudian kamu akan dibenci oleh karena nama Yesus. Namun ada satu yang menarik hati saya dan saya ingin mengupasnya di kesempatan kali ini ialah tanda akhir zaman yang dipaparkan oleh Yesus. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, saya tertarik dengan kata kedurhakaan di sini. Ya, sebenarnya kalau kita baca dalam bahasa Inggrisnya tuh King James Version tuh iniquity ya. Ada juga dalam bahasa Inggris yang lain tuh disebut sebagai wicked ya, evil, kejahatan ya. Kedurhakaan mungkin kalau diterjemahkan dari bahasa aslinya menjadi kedurhakaan mungkin ya agak membingungkan kita ya. Kedurhakaan itu maksudnya apa sih? Tapi kalau kita belajar, durhaka itu kan sebutan bagi orang yang melenceng ya. Atau misalnya serong dari sesuatu yang sejati, yang harusnya dia tuh lurus, tapi kemudian dia melenceng dari tujuan atau serong dari sikapnya yang seharusnya, dari karakternya yang seharusnya. Itu disebut sebagai kedurhakaan. Contoh anak durhaka. Gimana contohnya anak durhaka? Ya seperti malin kundang lah kalau kita bicara di Indonesia. Siapa sih anak durhaka yang lebih durhaka daripada malin kundang, saudara ya? Kedurhakaan itu banyak. Bagi saya kedurhakaan malin kundang itu ialah ketika ia melawan ibunya, ketika ia tidak menghormati ibunya, ketika ia tidak mengakui ibunya. Padahal dia betul-betul anaknya, seperti itu. Itu contoh sederhana aja. Nah, saya tertarik sampai akhirnya saya mulai memahami bahwa kata iniquity atau kejahatan di dalam ayat ini yang diterjemahkan menjadi kedurhakaan itu berasal dari kata Ibrani avon ya, yang berarti kejahatan, dari mana kejahatan itu berasal. Jadi secara harafiah kedurhakaan atau avon ini berarti membengkokkan, memutar atau mendistorsi ya. Jadi yang ditekankan di sini adalah keadaan yang bengkok atau tidak benar. Jadi semula dia benar tapi akhirnya dia tidak benar.
Ini kita sebut sebagai kedurhakaan. Ya seperti anak durhaka kan seharusnya dia anak yang berbakti. Tapi entah kenapa hatinya berubah jadi dia menjadi anak yang durhaka seperti itu. Nah orang Kristen juga sama hari-hari ini. Tanda akhir zaman ialah karena adanya kedurhakaan, karena dosa, kejahatan. Banyak orang Kristen akhirnya bengkok hatinya. Tidak setia kepada Tuhan. Bengkok hatinya, tidak lagi lurus di hadapan Tuhan. Tidak lagi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kedurhakaan orang percaya seperti ini. Dulunya lurus, dulunya sungguh, dulunya setia. Tapi kemudian mulai serong, mulai bengkok, mulai berubah setia. Dulu gereja tegas ya, menolak yang namanya homoseksual. Karena dia dalam Alkitab juga sangat jelas digambarkan dosa ini termasuk satu kekejian di hadapan Tuhan. Saudara tahu kekejian? Keji itu lebih ngeri daripada najis. Saudara tahu seseorang ketika dibunuh dengan keji itu berarti dibunuh dengan sadis, saudara ya. Jadi dosa yang namanya homoseksual itu disebut di Alkitab sebagai dosa yang sangat amat keji dan dibenci oleh Tuhan. Nah tapi hari ini kok ada ketidaksetiaan, kok ada keserongan, kok ada kedurhakaan. Sehingga ada beberapa gereja dari kalangan karismatik yang terdepan dalam hal ini menyatakan dukungannya terhadap LGBTQ dan pasangan sesama jenis. Bahkan mereka melegalkan pernikahan sesama jenis. Perlu saya garis bawahi saudaraku ya. Walaupun budaya barat itu melegalkan pernikahan sesama jenis, tetapi jangan lantas saudara menjadikan itu sebuah stereotip bahwa orang Kristen atau pengajaran Alkitab itu ada celah yang mengizinkan terjadinya pernikahan sesama jenis. Tidak. Saya sebagai orang Kristen konservatif, saya katakan, dari saya belajar Alkitab, saya sudah tahu bahwa dosa homoseksual, LGBTQ itu adalah dosa yang keji di hadapan Tuhan. Dosa yang dibenci oleh Tuhan. Sangat amat najis di mata Tuhan. Tapi kok malah ada celah ya. Sampai bahkan ada beberapa pastor yang kecolongan. Saya ada nonton di sosial media. Ada pastor dengan mengenakan seperti apa sebutannya ya, kain yang digantungkan di leher tetapi itu warnanya warna pelangi. Terus ini pastor dia pakai dandanan seperti layaknya wanita padahal dia laki-laki. Ya. Dia dikatakan sebagai pastor LGBTQ. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, khususnya bagi saudara yang di luar kekristenan. Orang Kristen, Alkitab kami, kitab suci kami, tidak pernah ada satu kali pun yang membenarkan yang namanya LGBTQ atau hubungan seksual, hubungan homoseksual. Tidak ada. Semuanya itu jahat di mata Tuhan. Jadi hanya karena di luar negeri banyak kali terjadi hubungan sesama jenis, perlu saudara garis bawahi juga, orang-orang di luar negeri pun sudah kebanyakan menjadi dingin hatinya terhadap gereja. Banyak diantaranya orang memilih untuk menjadi ateis. Kalaupun mereka tetap beragama Kristen atau Katolik, sebenarnya itu cuma administrasi doang, tidak ada kesungguhan di dalamnya, saudaraku. Jadi sekali lagi, dimulai dari kedurhakaan atau yang namanya penyimpangan lah. Di situ kasih kebanyakan orang mulai semakin dingin. Ya, kompromi terhadap dosa. Ada pastor yang dikagumi, yang dihormati, seorang founding father gereja, seorang pendiri perintis gereja dari awal, ternyata ketahuan melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak didiknya, beberapa diantaranya anak panti asuhan. Padahal dia dikenal sebagai ketua, bisa dibilang kepala wilayah soal pergerejaan seperti itu, soal suatu majelis tertentu.
Tapi ternyata bengkok juga, penyimpangan, ya, kedurhakaan terjadi. Orang akhirnya berpikir, apakah kekristenan ini seperti ini? Kasih kebanyakan orang sudah mulai menjadi dingin. Saudara, koreksilah hati dan hidup saudara. Saya selalu berkata, mari kita general check up. Ketika kita bertobat pertama kali mengenal Yesus, kasih mula-mula, masih adakah ya semangat cinta saudara, kasih saudara kepada Tuhan yang seperti itu, yang masih bernyala-nyala? Ya, biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu kata slogan atau semboyan. Ya, saya ingat waktu zaman saya masih muda melayani pekerjaan Tuhan juga seperti itu. Hari ini gimana? Saya mengakui bahwa hari-hari ini tuh pun kalau kita tidak menjaga hati kita terus melekat kepada Tuhan, melekat kepada Roh Kudus, maka yang saya rasakan kemudian ialah saya suntuk, saya jenuh dengan dunia ini, dengan segala berita yang di dalamnya. Semuanya membuat khawatir, semuanya membuat takut, semuanya membuat cemas, semuanya membuat saya kehilangan damai sejahtera. Kalau seandainya saya tidak melekat dengan Tuhan, saya tidak dengar-dengaran, saya tidak berdoa, saya tidak mendengarkan atau membaca firman-Nya, maka saya akan mendapati diri saya cepat atau lambat, saya pun akan menjadi durhaka. Dan kasih saya pun akan menjadi dingin. Ya, bertambah-tambahnya kedurhakaan jelas sudah tampak di mana-mana. Di gereja, kedurhakaan mulai masuk dengan kedok teologi kemakmuran. Tidak ada lagi mimbar yang mengabarkan Kristus dengan sungguh, dengan radikal. Tidak ada yang mengajarkan pengajaran-pengajaran yang murni, yang hakiki, yang jujur apa adanya. Semua yang diajarkan hanya berkutat soal berkat uang, menjadi kaya, menjadi sukses. Semua mimbar-mimbar panggung kebanyakan diisi oleh komedian, entertainer, penghibur. Sudah tidak ada lagi mimbar yang penuh dengan khotbah berapi-api yang membuat jemaat menangis dan bertobat. Sudah tidak ada begitu ada lagi sekarang. Sehingga saya tidak heran kasih kebanyakan orang sudah mulai semakin dingin. Masih adakah pendetamu yang menegur dosamu? Masih adakah pendeta dengan lantang berkata engkau berzina, engkau berselingkuh, engkau korupsi, bertobat, tinggalkan cara hidup yang seperti itu yang tidak memuliakan Tuhan? Masih adakah pastor yang berkhotbah seperti itu? Atau pastor Anda terlalu sibuk cerita perjalanannya, Dear Diary, jalan-jalan ke luar negeri nih? Senggol dong. Saya udah punya mobil baru nih. Saya udah punya apartemen baru nih. Kita udah beli lahan berhektar-hektar untuk membuat sebuah church center nih. What the point? Apa poinnya? Semua hal yang dilakukan itu apa poinnya bagi Kristus? Salah satu bagi saya penyimpangan atau kedurhakaan di dalam gereja itu ialah ketika orang berkoar-koar, berseru, berbicara tentang Yesus, tapi sesungguhnya dari buahnya orang tahu Anda tidak se-Yesus itu. Semua orang punya motivasi ternyata. Ya, motivasi di mana bukan lagi Kristus yang menjadi pusat kehidupannya, tetapi aku, saya. Kalau saudara berbicara soal akhir zaman, Rasul Paulus pun ada mengutip, maksudnya Rasul Paulus pun ada menyampaikan, dan saya akan kutip ini ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-4 ya. Rasul Paulus bicara tentang akhir zaman. Dan kebanyakan orang kasihnya menjadi dingin itu dibuktikan dengan lebih mencintai diri sendiri dan mencintai uang. Ya, 2 Korintus 3 ayat 2 ya. Paulus menjelaskan bahwa rupa kasih orang semacam terhadap Allah, Kristus dan
lain-lain itu hanya bersifat bungkus saja. Hanya tampilan luar saja. Seperti kata Yesus berkata, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi itu seperti kuburan yang putih, yang bagus. Yang terlihat itu pestermu, wah luar biasa melayani. Wah luar biasa. Tampilannya tuh tajir melintir gitu ya. Jadi pastor yang sukses gitu. Dan selalu berbicara tentang Tuhan. Tapi semuanya itu hanya bungkusan saja. Hanya kulit luar saja, saudaraku. Sesungguhnya apapun yang dilakukan oleh oknum-oknum ini, dengan maaf kata mereka berjualan ayat dan agama, tujuannya sebenarnya egois untuk mencari keuntungan diri sendiri. Tujuannya ialah memperoleh kemuliaan dan sanjungan dari sesamanya, dari orang banyak. Atau dengan kata kasarnya memperalat agama demi keuntungan pribadi. Mereka sebenarnya gak ingin bekerja demi kemuliaan Allah, kehormatan Kristus. Sebenarnya ini misiku, ini gerejaku. Makanya ada namaku di gereja ini. Saya gak heran kalau nama-nama franchise gereja sekarang itu sebenarnya inisial gembala sidangnya, saudaraku ya. Ya, betulkah masih ada kasih di dalamnya? Mari kita selidiki hati kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kami berharap jangan biarkan kedurhakaan itu juga menguasai hati dan pikiran saudara. Kelihatan kok hari-hari ini tuh kasih kebanyakan orang menjadi semakin dingin. Ya, kasih menjadi semakin dingin itu juga termasuk diantaranya ialah tidak adanya didikan yang benar. Anak-anak muda sekarang cerdas, pintar, tapi tidak punya adab, tidak punya sopan santun. Ya, banyak saya menemukan video-video yang menunjukkan anak-anak murid tidak sopan sama gurunya. Berani nantang duel gurunya, berani menggaplok gurunya, berani menghajar gurunya. Kalau zaman saya dulu, habis saudaraku. Berani melawan guru, saudara dihajar oleh guru dan kalau ketahuan orang tua ditambahin sama orang tua. Karena kita dibesarkan oleh generasi yang memang support yang namanya adab. Ya, jangan jadi orang yang tidak beradab, saudaraku ya. Termasuk hari-hari ini dalam dunia kehidupan politik yang kadang membuat saya juga jenuh. Banyak anak-anak muda yang saya anggap sebagai Gen Z ya, berapa diantaranya anak-anak kuliahan, membuat ya gambar-gambar di mana presiden berciuman, ya saudaraku ya, dan lain sebagainya, dan merusak gambar pemimpin negara. Itu bagi saya sudah tidak tepat lagi, ya, sudah menyerang dan menghina, sudah tidak pada poinnya, sudah tidak lagi membahas sesuatu yang ya kalau mengkritisi ini itu dan sebagainya itu sah-sah saja, tetapi membuat meme, membuat gambar-gambar yang seperti itu tuh saya anggap bahwa itu contoh daripada orang yang tidak punya adab, tidak punya sopan santun. Semoga saudara menjadi orang percaya jangan seperti itu, saudaraku ya. Mari kita hidup dalam kasih, hidup mengasihi, dan kasih itu juga bukan berasal dari darah dan daging saudara. Biarlah kasih yang bersumber dari Roh Kudus, kasih Kristus yang tinggal dalam hidup kita yang mengalir keluar. Dan ketika kasih itu mengalir, dia tidak akan pernah kering, saudaraku. Dia akan memberikan saudara kehangatan, sehingga kasihmu juga tidak menjadi dingin. Memang banyak kejahatan hari-hari ini, membuat kita khawatir berbuat baik. Tapi tetaplah berbuat baik, saudaraku ya. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mendidik dan mengajar kami. Dan saat ini kami bersyukur untuk kebenaran firman
yang Tuhan kami sudah belajar bersama-sama. Biarlah kebenaran firman ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Tolong kami supaya kami boleh menghidupinya dengan sungguh, dengan benar di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.